Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Ferdiansyah dari Prodi Ilmu Hukum akan menyampaikan beberapa poin dari materi mata kuliah filsafat hukum, yakni paksaan hukum dan nilai kebebasan. Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi, hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Jika tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak punya makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai suatu yang memang baik. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum dalam nilai kebebasan. Bahwa istilah kebebasan dari segi etimologi adalah kata sifat, berasal dari kata bebas yang berarti merdeka dan tidak terkendali atau dikendalikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebas mempunyai arti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, tiap-tiap anggota dapat mengungkapkan pendapatnya. Secara etimologi, makna kebebasan tidak dapat dipastikan artinya. Kata bebas menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang tidak terikat pada suatu hal yang lain, lepas dari kewajiban atau tuntutan yang lain. Murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Seorang lebih cenderung menyatakan ia bebas untuk daripada menyatakan ia bebas dari sesuatu. Dalam konteks kebebasan manusia berarti ketidakpaksaan. Ada beberapa macam kebebasan dan paksaan, yaitu kebebasan fisik dan kebebasan moral. Paksaan fisik dan paksaan moral. Kebebasan fisik berarti tiadanya paksaan fisik, sedangkan kebebasan moral adalah ketidakpaksaan moral atau hukum. Ketika seorang merasa tertekan pada kondisi psikologisnya, ia belum merasakan kebebasannya, karena kebebasan psikologis adalah ketidakpaksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis dapat berupa kecenderungan-kecenderungan yang memaksa seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin melakukan beberapa kegiatan tertentu. Istilah kebebasan manusia menggambarkan seorang tidak mendapat paksaan, tuntutan, atau kewajiban dan tanggung jawab. Akan tetapi dengan adanya kebebasan, seseorang dapat merasakan makna keberadaannya selaku sebagai manusia. Manusia di dunia mempunyai sebuah tujuan. Tujuan dari hidup manusia adalah meraih sebuah kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan tidak dapat dicapai ketika seorang tidak mengaktualisasikan dalam sebuah tindakan dalam bentuk kebebasan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seseorang, bahwa seseorang yang arif bijaksana berpikir sendiri, berbicara berdasarkan pemahamannya sendiri, dan menyatakan apa yang dikatakan olehnya, dan juga ia mengetahui mengapa ia mengatakannya. Dengan dibandingkan dengan seseorang yang dangkal pemikirannya, yang selalu ikut-ikutan saja dan hanya mengulangi apa yang dikatakan orang lain. Kebebasan manusia akan berhadapan pada suatu batas. Hal ini yang kemudian mengharuskan seseorang untuk memutuskan sebuah pilihan. Pada saat manusia memilih atau jatuhnya keputusan, muncullah keakuan manusia. Karena pada dasarnya manusia merealisir diri secara otonom. Sejak pertama ia mengakui dirinya sendiri. Ia menerima faktisitasnya sendiri dan menjadi dirinya sendiri dengan keunikannya sendiri.
ia bersifat otonom dan berdikari. Kebebasan manusia merupakan suatu kemampuan untuk memberikan arti dan arah kepada hidup dan karyanya. Kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai yang terus-menerus ditawarkan kepadanya. Ada dua hal yang berpengaruh dalam diri manusia, yang ini nantinya mempengaruhi kebebasan manusia. Autodeterminisme. Pertama, dalam menentukan pilihan manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kemampuannya sendiri, seperti halnya pembauran kondisi sosialnya. Sedangkan pada satu sisi manusia secara otonom juga ikut menentukan tindakannya.